Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhilla lahu wa may yudhlil fala hadiyalah. Alhamdulillah berjumpa kembali dalam pembelajaran fikih di kelas 10. Dan pada video kali ini kita akan membahas tentang bab 7, ketentuan muamalah dalam Islam. Ini termasuk pembahasan transaksi jual beli di dalamnya. Jadi kita sebagai makhluk sosial yang senantiasa saling membutuhkan kepada orang lain, baik itu saudara sama muslim ataupun dengan non-muslim, ya. Di dalam muamalah ataupun berhubungan dengan orang lain, tidak hanya terbatas pada hal-hal yang sifatnya tolong menolong, tukar menukar barang, ya. Jadi termasuk dalam jual beli pun Islam mengatur dengan ketat, sehingga apa yang kita lakukan dalam permasalahan jual beli ini sah di mata agama dan sah di mata negara. Maka dalam pembahasan yang pertama di bab ke-7, karena nanti di bab yang ke-8 pun masih tentang muamalah dalam Islam. Jadi kalau Bapak sampaikan bab 7 ini adalah muamalah dalam Islam bagian ke-1, kemudian nanti di bab ke-8 muamalah dalam Islam bagian kedua. Kenapa dibedakan? Karena ada perbedaan secara konteksnya, ya. Jadi kalau dalam muamalah dalam Islam yang pertama ini mobil khusus, Bapak kasih judul transaksi jual beli. Kemudian kalau di bab yang ke-8 nanti transaksinya dalam perserikatan kerjasamanya, ya. Begitu. Oke, kita lihat saja di peta konsepnya dalam transaksi jual beli ini. Yang pertama pembahasan tentang jual beli itu sendiri. Kemudian yang kedua tentang khiyar, yang ketiga tentang salam, dan yang keempat tentang hajru, ya, hajar. Kita lihat pembahasannya untuk jual beli ini. Kita mulai dari pengertian apa itu jual beli. Yang kedua, syarat dan rukun jual beli. Bisa dikatakan sah apabila memenuhi syarat dan rukunnya. Yang ketiga, jual beli yang sah tetapi terlarang. Artinya, secara hukum jual beli itu sah tapi dilarang oleh agama. Yang keempat, jual beli yang tidak sah dan terlarang. Jual belinya tidak sah, kemudian terlarang juga. Itu ada 4 subpokok bahasa yang akan kita bahas tentang materi jual beli. Yang pertama tentang pengertian jual beli. Seperti biasa, pengertian itu ada secara bahasa dan ada secara istilah. Yang pertama secara bahasa, jual beli itu berasal dari kata ba'a yabi'u bai'an, ya, bahasa Arab, yang artinya tukar menukar sesuatu dengan sesuatu. Jadi ini sifatnya umum, ya. Tukar menukar sesuatu itu kan nakiroh, ya. Jadi apa saja dengan sesuatu lagi. Nah, kalau di kita mungkin karena sudah biasa melihat jual beli itu antara uang dengan barang. Padahal tidak hanya uang, bisa alat tukar apa saja. Jadi kalau misalkan orang pantai punya ikan, orang hutan punya pisang, kemudian ditukarkan antara pisang dengan ikan, itu jual beli secara bahasa. Ya, itu kan secara bahasa, secara mustaq diambil dari kata ba'aya bi'ubai'an. Jadi apa saja yang menukar sesuatu dengan sesuatu itu maka termasuk jual beli. Apa saja, begitu, ya. Jadi misalkan Bapak menukar ini gelas, ini misalkan buat HP, kita tukar, ini jual beli secara bahasa, gitu. Akan tetapi yang dimaksud jual beli secara istilah dalam pembahasan kita hari ini adalah suatu transaksi, ya. Jadi kalau transaksi itu kan ada komunikasi dua arah, ya.
Jadi ada transaksi tukar menukar barang atau harta yang mengakibatkan pemindahan hak milik sesuai syariah dan rukun tertentu. Jadi dengan adanya transaksi jual beli itu, tukar menukar barang itu, maka hak dan kepemilikannya bisa berubah. Yang asalnya saya memiliki ini, orang lain memiliki ini, ketika ditukarkan maka ada pemindahan hak. Ya, nah, misalkan Bapak punya uang, warung punya barang, kemudian saya belikan uang itu untuk barang, maka ada tukar menukar sehingga kepemilikan haknya berpindah. Barang menjadi milik saya, uang menjadi milik pedagang, misalkan atau milik pemilik warung. Nah, itu ya. Tapi sesuai dengan syariah dan hukum tertentu. Nanti kita akan bahas ke dalam. Atas apa dasar hukumnya melaksanakan jual beli ini? Jelas tentu saja yang pertama ada dalam Al-Quran, surah Al-Baqarah ayat 75. Ya, ini potongan ayat awalnya ada di sini. Nah, jadi wa halallahu al-bai'a wa harrama riba. Allah menghalalkan jual beli al-bai', kata al-bai' di sini ada ya, dan mengharamkan riba. Yang kedua ada dasar dari hadis riwayat Imam At-Tabrani, afdalul kasabi amal rajuli biyadihi wa kullu bai'in mabrurin, ya. Jadi pendapatan yang paling utama dari seseorang adalah pekerjaan hasil usaha dirinya sendiri serta hasil dari jual beli yang mabrur, yang diterima. Ada baik di sini. Berikutnya, syarat jual beli. Artinya jual beli itu bisa dikatakan sah apabila memenuhi syarat berikutnya. Yang pertama, ditinjau dari segi syarat barang yang diperjualbelikan. Pertama, barang itu harus suci, tidak boleh najis. Artinya kita tidak bisa menjual belikan kotoran. Kita tidak bisa menjual belikan misalkan anjing, karena anjing itu adalah barang najis. Kata misalkan kalau kita yakin bahwa anjing itu barang najis, maka tidak bisa dijual beli. Babi misalkan tidak bisa, ya. Termasuk kotoran, ya, kotoran binatang juga nggak bisa dijual belikan karena tidak suci, yang namanya kotoran kan najis. Yang kedua, barang itu bermanfaat, ada manfaatnya tidak. Jadi kalau barang itu tidak bermanfaat, tidak bisa dijual belikan, ya, tidak bisa. Tidak ada manfaatnya. Kemudian yang ketiga, barang itu harus milik sendiri. Gak bisa kita menjual belikan barang milik orang lain. Misalkan ada motor di pinggir jalan, sini kamu mau beli motor gak? Ini silakan beli, itu kan milik orang lain. Gak bisa, harus milik sendiri. Yang ketiga, barang itu dapat diserah terimakan. Jadi kelihatan ada. Gak bisa kita jual beli, saya jual angin kepada kamu, karena kan tidak bisa diserah terimakan. Gimana serah terimanya? Emang gak kelihatan kan? Gaib angin itu. Jadi harus berbentuk barang kelihatan, bisa diserah terimakan. Yang terakhir, syarat barang itu adalah dapat dikatai jenis, ukuran, sifat, dan kadarnya. Jadi jenisnya jelas, barang tersebut ukurannya seberapa, kalau kiloan, kalau timbangan berapa kilo, harus jelas. Sifatnya seperti ini, bentuknya seperti, kadarnya juga harus diketahui. Jadi tidak ada tipu menipu gitu ya, harus jelas status barangnya. Berikutnya, syarat penjual dan pembeli. Orang yang melakukan transaksi jual beli manusianya yang pertama harus berakal sehat, maka tidak bisa orang gila melakukan transaksi jual beli. Dan kita sebagai orang waras jangan membeli barang pada orang gila, karena nggak sah jual belinya. Ada orang gila misalkan sedang membawa emas, saya beli ya, nggak bisa. Baik pelaku penjual ataupun pembeli nggak bisa. Gak sah jual beli orang gila. Yang kedua, atas kemauan sendiri. Tidak boleh jual beli itu atas dasar paksaan. Ya, misalkan jual kasih nggak bisa. Harus ada kerelaan dari diri sendiri. Yang ketiga, sudah dewasa atau balik, maka tidak sah jual beli itu anak kecil yang belum balik. Sekarang ada anak kecil sedang pakai sepeda, belum balik. Sini, saya beli sepedanya. Padahal sepedanya harga 1 juta dikasih 10.000. Anak kecil gak tahu uang itu 10.000 dan gak tahu apa jumlah uang 1 juta. Itu gak bisa. Yang keempat, keadaan penjual dan pembeli itu bukan pemboros terhadap harta. Nah, ini ya perlu penjelasan yang lebih. Artinya, seseorang yang melakukan jual beli itu, terutama penjual, misalkan nggak boleh orang itu termasuk orang pemboros. Misalkan karena dia sapi, belum bisa mempergunakan harta dengan baik, misalkan dibeli, ya, karena dia suka boros.
Ya, jadi tidak boleh baik itu penjual atau pembeli itu termasuk orang yang pemboros dalam harganya. Nanti kita bisa eksplor lagi ya jika kurang paham tentang masalah yang keempat ini. Berikutnya rukun jual beli. Rukun jual beli itu meliputi yang pertama ada penjual tentu, ada pembeli juga sama. Gak mungkin jual beli gak ada penjual dan pembelinya. Yang ketiga ada barang atau harta yang dibawa jual belikan. Jadi harus jelas mana hartanya, mana barangnya yang diperjualbelikan. Yang keempat ada uang atau alat bayar yang digunakan. Jadi tidak hanya uang ya. Jadi alat bayarnya itu bisa apa saja. Ya, kalau sekarang kan jelas uang kayak alat bayarnya. Pada ada alat bayar lain misalnya yang bisa digunakan untuk jual beli, maka bisa. Yang kelima ada lafad atau ada lafal ijab qabul sebagai bukti kerelaan. Nah, ini memang syarat yang kelima ini di kita mungkin sekarang gimana ya Bapak menjelaskannya? Mungkin agak jarang ya. Padahal harusnya memang termasuk rukun itu. Jadi misalkan si penjual itu mengatakan saya serahkan barangnya, saya terima uangnya. Atau pembeli mengatakan saya serahkan uangnya, saya terima barang. Itu harusnya memang seperti itu tuntutannya. Ada lafal, ada kalimat, ada ucapan dari mulut. Ijab dan qabul, ijab menyerahkan, qabul menerima. Jadi mungkin kalau atas dasar kerelaan, karena ini kan kedepannya sebagai bukti kerelaan. Jadi meskipun tidak ada ijab qabul, mungkin kalau sudah ada kerelaan, ya nggak apa-apa. Tapi memang afdolnya, lebih utamanya itu ada lafal ijab qabulnya. Saya serahkan, saya terima. Itu rukun, termasuk rukun dalam jual beli. Dan yang ketiga jual beli yang sah tapi terlarang. Artinya jual beli itu sah di mata agama, ya, tapi terlarang artinya nggak boleh dilakukan karena kalau dilakukan maka yang namanya terlarang itu kan konsekuensinya adalah dosa. Yang pertama jual beli yang harganya di atas atau di bawah harga pasar dengan cara menghadang penjual sebelum ke pasar. Ini harus tahu asbabul wurudnya, harus tahu konteksnya ya. Jadi ini ada seorang penjual barang yang mau menjual ke pasar tetapi dihadang di tengah jalan sebelum sampai ke pasar. Artinya memang si pembeli ini tahu di pasar itu harganya misalkan mahal. Kalau si penjual ini datang ke pasar, tentu ia akan mendapatkan nilai atau uang yang lebih, harga yang lebih. Tetapi karena kepolosan si penjual barang ini atau si petani katakan tidak tahu harga di pasar mahal, segera ia hadang di jalan, kemudian ia beli dengan harga murah. Karena si penjual, si petani ini tidak tahu harga barang di pasar, ia jual saja. Kemudian dibeli oleh si tengkulak misalkan. Setelah jual beli sah gitu ya, sah jual belinya. Tiba-tiba si petani ini mendengar bahwa kabar harga di pasar barang tersebut misalkan padi mahal. Akhirnya kan ia ada kecewa. Ia kecewa dengan ternyata dia menipu saya, membeli barang saya di tengah jalan padahal harga di pasar sangat mahal. Artinya jual belinya memang sah kan, ada punya ada beli dengan syarat-syaratnya terpenuhi. Tetapi ini ada tujuan tertentu dari si pembeli pertama ini ya, untuk menipu. Karena misalkan si petani ini nggak tahu harga pasar yang sesungguhnya mahal begitu. Nah itu harus tahu secara konteksnya seperti itu begitu ya. Jadi kenapa terlarang? Jadi ada unsur penipuan di dalamnya supaya dia menjual murah dan dia tidak tahu harga di pasar yang sesungguhnya. Nah itu kondisi zaman dulu kan begitu, belum ada WA dan sebagainya. Kalau sekarang kan bisa tanya berapa nih harga di pasar, kan sekarang bisa mudah dengan komunikasi. Jadi mungkin kejadian nomor satu ini kalau sekarang jarang terjadi karena orang bisa mengakses informasi itu dari HP, dari informasi dari orang lain. Yang kedua membeli barang yang sudah dibeli atau dalam proses tawaran orang lain. Ini juga nggak boleh. Ada barang yang sudah dibeli orang atau sedang transaksi, sedang ditawar ini berapa, serobot oleh kita, oleh sama saya aja misalkan. Itu nggak bisa dalam proses tawar menawar, nggak bisa kita beli. Jual belinya sah, tapi nggak boleh terlarang. Itu kan akan menyakiti orang lain yang sedang menawar barang. Gitu ya. Yang ketiga, jual beli barang untuk ditimbun supaya dapat dijual dengan harga mahal di kemudian hari. Nah, ini banyak terjadi misalkan ya, BBM. Ada seseorang tengkulak punya uang banyak, dia beli BBM bahan bakar, ia simpan di gudang, sehingga ketika barang atau bahan bakar itu kurang, otomatis kan harga akan naik. Nah, seketika harga naik baru ia jual. Nah, itu kan jelas jual belinya sah, tapi tidak boleh terlarang karena akan merugikan orang lain. Jadi ada unsur goror. Jadi
Dalam prinsip ekonomi kan begitu, jadi semakin banyak barang maka semakin murah, tapi semakin sedikit barang maka akan semakin mahal begitu ya. Jadi dalam ekonomi kan seperti itu. Misalkan sekarang misalkan sedang butuh-butuhnya jangkrik buat pakan burung. Karena kan jangkrik itu misalkan sekarang sedang sulit, petaninya itu panennya karena banyak yang mati, karena sedikit jangkriknya, permintaan banyak, maka mahal. Begitu, memang seperti itu dalam ekonomi. Jadi ada seseorang yang sengaja membeli barang, ya, kemudian ia simpan, ia timbun, nah ketika sudah mahal di pasar baru ia jual. Itu nggak boleh, ya, terlarang seperti itu. Jadi ada niat-niat seperti itu. Jadi niat itulah yang diharapkan. Jadi jual belinya sah tapi terlarang karena niat seperti tadi untuk menimbun itu. Berikutnya yang keempat, jual beli untuk maksiat. Misalkan kita membeli barang buat digunakan untuk maksiat, nggak boleh. Jual belinya sah tapi terlarang. Misalkan beli motor buat apa? Buat merampok. Saya beli motor buat merampok di bank. Jual beli motornya sah tapi terlarang karena ada niat buat merampok. Merampok itu kan sebuah dosa, sebuah maksiat. Yang kelima, jual beli dengan cara menipu. Jelas ini menipu ya, menipu orang lain. Jual belinya buat menipu. Ini banyak sebetulnya dasar-dasarnya karena kita terbatas dengan waktu. Jadi ini setiap poin-poin ini memang ada dalilnya, ada dasarnya. Jadi para ulama, jadi kan ini PowerPoint ya, jadi hanya poin-poin ini saja. Jadi kalau kalian mau bertanya tentang hal ini, kita bisa lebih eksplor lagi di WA nanti, bisa ditambahkannya. Berikutnya yang keenam, jual beli yang mengandung riba. Ini jelas tidak boleh. Dalil yang umumnya tadi haram riba. Jadi jual beli kalau ada unsur ribanya maka jelas itu terlarang. Meskipun itu sah misalkan di mata hukum. Ya. Berikutnya yang keempat, jual beli tidak sah dan terlarang. Jual belinya sudah tidak sah dan sudah terlarang. Yang pertama, jual beli sperma binatang. Nggak boleh ya misalkan. Saya jual sperma domba Garut misalkan, karena itu dombanya itu sangat bagus, turunannya misalkan dia itu kalau ditandingkan selalu menang, diambil spermanya, misalkan saya jual di sperma ini, nggak boleh ya, tidak sah dan juga terlarang. Kemudian yang kedua, menjual anak ternak yang masih dalam kandungan, nggak boleh juga ya, misalkan karena si indukannya ini indukan yang bagus, misalkan kembali contohnya seekor domba. Wah, domba ini bagus turunannya, anaknya selalu bagus. Baru aja hamil, misalkan kelihatan dalam kandungan, sudah ada orang yang membeli. Saya beli bayi yang ada dalam kandungannya. Praktek misalkan mati, kan nggak bisa. Jadi harus jelas, harus lahir dulu. Nggak bisa kita jual beli anak atau ternak yang masih ada dalam kandungan. Ya. Kemudian menjual belikan barang yang baru dibeli sebelum diserah terimakan kepada pembelinya, misalkan. Saya beli ini gelas, belum diserahkan kepada pembelinya, udah dijual lagi, misalkan oleh si pembeli. Oke, kalau mau beli barang, ambil di sana. Nanti kamu ketemu dengan orangnya, ambil. Padahal belum diserah terimakan, belum ia terima barang tersebut, belum dia genggam barang itu, sudah ia jual beli lagi kepada orang lain. Nah itu nggak bisa, nggak boleh, tidak sah dan juga terlarang. Ya. Dan yang terakhir, menjual buah-buahan yang belum nyata buahnya. Nah ini ya, kalau dalam kita mungkin istilahnya apa di Sunda, ijon atau apa ya. Jadi misalkan di pohon itu baru kelihatan kemangnya, misalkan sudah dijual, saya jual tuh buah yang jantungnya, misalkan kalau pisang baru muncul jantungnya, saya jual tuh pisang, padahal baru jantungnya, misalkan belum kelihatan buahnya. Ya, belum jelas kadarnya berapa kilo, kalau bijinya berapa biji, udah dijual baru aja muncul jantungnya misalkan. Oke, saya beli itu barang. Padahal kan kita belum tentu nanti ke depannya apakah bagus buahnya atau misalkan busuk atau apa, atau ada yang maling misalkan dari pohonnya, kan gitu. Jadi harus jelas, buahnya harus nyata. Nggak bisa kita jual beli yang masih kembang atau masih jantung misalkan kalau pisang. Jadi ini tidak boleh ya. Dan ini jelas ada dalilnya. Setiap satu poin per poin itu ada dalil. Nah itu baru satu poin ya dalam transaksi jual beli, tentang jual beli. Masih ada nanti insya Allah di video berikutnya tentang khiyar.
berikutnya tentang salam, yang terakhir itu ada tentang hajr. Nanti kita bikin satu video lagi ke depan ya, dalam pembahasan bab ke-7 ini tentang muamalah dalam Islam untuk pembahasan yang pertama. Karena nanti di berikutnya kita akan bahas di bab yang ke-8 tentang muamalah dalam Islam bagian yang kedua ya. Jadi kenapa ini yang ke-1. Nah itu ya, barangkali itu yang bisa Bapak sampaikan di pembahasan yang pertama. Semoga ada manfaatnya.